Pernah kebayang gak? Ondel-ondel naik yak di tengah Yogya sambil makan buah yuzu, terus tiba-tiba Yugi keluarin kartu monster, tapi yang muncul malah jeruk. Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata bahagia. Wah, ini kisah yang gak biasa dan pastinya bikin kamu penasaran banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat cerita semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat, semangat, dan penuh keberkahan. Sebelum lanjut, jangan lupa ya, klik like, tulis komentarmu, dan subscribe channel ini, biar kamu gak ketinggalan kisah unik dan penuh makna lainnya. Bismillahirrohmanirrohim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yuk kita mulai ceritanya. Alhamdulillah, semua kejadian di dunia ini penuh hikmah. Setiap buah, hewan, bahkan kejadian kecil sekalipun adalah tanda kebesaran Allah. Teman-teman, yuk kita isi kolom komentar dengan sholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Karena setiap sholawat, satu keberkahan turun untuk kita. Mari sama-sama kita tingkatkan takwa kepada Allah. Karena hanya dengan takwa, hati kita jadi tenang, hidup pun penuh arah dan berkah. Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nahl ayat 11. Dia menumbuhkan bagi kalian dengan air hujan itu tanam-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap buah di bumi adalah karunia Allah yang mengandung pelajaran bagi manusia. Tulis juga di kolom komentar, kamu dari mana nih? Siapa tahu nanti kita bisa sapa kota atau daerahmu di cerita selanjutnya. Tonton videonya sampai akhir ya, karena di bagian deskripsi ada satu pertanyaan seru. Yang bisa jawab dengan benar, akan dapat hadiah doa khusus di bagian penutup nanti. Jadi jangan di-skip. Di suatu sore yang cerah di kota Yogyakarta, udara terasa begitu hangat dan penuh kehidupan. Cahaya matahari menembus sela-sela pepohonan di sepanjang jalan Malioboro, menimbulkan pantulan keemasan di aspal yang sedikit basah setelah gerimis siang tadi. Bau campuran antara parfum khas para turis, aroma sate yang dibakar di pinggir jalan, dan wangi bunga melati dari pedagang souvenir bercampur jadi satu, menciptakan atmosfer yang begitu khas dan memikat hati siapapun yang melintas di sana. Orang-orang berjalan santai, sebagian menenteng kantong belanja berisi batik, ada yang memegang es dawet, ada juga yang sibuk berfoto di depan papan bertuliskan, Jalan Malioboro. Semua tampak menikmati suasana sore yang syahdu itu. Tapi, di tengah keriuhan dan tawa yang memenuhi udara, tiba-tiba terdengar suara langkah berat yang berbeda dari biasanya. Suara itu bukan derap sepatu, bukan pula suara becak yang sedang melintas, melainkan langkah besar dan pelan, seperti kaki hewan besar yang menapak dengan tenang di atas batu jalan. Semua kepala serentak menoleh. Suara musik gamelan dari toko souvenir terdekat mendadak terasa semakin pelan. Seolah seluruh suasana berhenti sejenak untuk menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Dari ujung jalan, muncul sosok seekor yak besar berbulu tebal. Bulu hewan itu berwarna coklat keemasan, panjang dan bergelombang, berkilau memantulkan cahaya sore. Di setiap langkahnya, bulu-bulu itu bergerak lembut, seperti ombak kecil di lautan. Nafasnya mengepul halus, membentuk uap putih di udara yang mulai sejuk menjelang maghrib. Yaitu tampak gagah dan tenang. Matanya besar dan jernih, memantulkan kehangatan suasana Yogya yang damai. Namun yang membuat semua orang terdiam bukan hanya karena yaitu berjalan di tengah kota, tapi karena di atas punggungnya duduk sosok yang sangat tidak biasa, ondel-ondel. Ya, benar-benar ondel-ondel. Boneka raksasa khas Betawi dengan wajah besar yang tersenyum lebar, pipi bulat kemerahan, mata lebar menatap bahagia, dan rambut yang dihiasi pita warna-warni. Tubuhnya menjulang tinggi, membuat yak yang ditungganginya tampak seperti kuda poni di bawah raksasa yang penuh warna itu. Warna pakaian ondel-ondel mencuri perhatian semua mata. Baju kurung merah menyala dengan bordiran emas berkilau di bagian dada, selendang hijau muda melingkar di pundak, dan kain batik yang menjuntai di bawah, berkibar tertiup angin sore. Di tangan kirinya, ia memegang kipas besar dari anyaman bambu yang dihiasi pita-pita merah dan kuning. Sementara tangan kanannya terangkat tinggi, melambai-lambaikan tangan ke arah orang-orang yang berdiri terpana di pinggir jalan. Anak-anak kecil menatapnya dengan mata berbinar-binar. Itu ondel-ondel, Ma, teriak seorang bocah sambil menunjuk dengan riang. Ibunya hanya tersenyum,
mengira itu bagian dari pertunjukan jalanan. Tapi tidak ada kru, tidak ada musik pengiring, dan tidak ada tanda-tanda pementasan. Ondel-ondel itu datang begitu saja, seperti muncul dari dunia lain, menunggang Yak dengan penuh percaya diri, melangkah perlahan melewati toko-toko dan pedagang kaki lima. Setiap langkah Yak diikuti dengan suara gemerincing kecil, ternyata berasal dari gelang logam yang melingkar di kakinya. Suara itu berpadu dengan desiran angin sore, menciptakan irama lembut yang terdengar menenangkan. Beberapa turis asing berhenti dan mulai mengambil foto. Klik, 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 suara kamera memenuhi udara. Namun, tidak ada yang benar-benar percaya dengan apa yang mereka lihat. Is that a traditional puppet? Riding Ayak? Gumam seorang turis dengan aksen Inggris terbata-bata, setengah tertawa tak percaya. Ondel-ondel itu menatap ke arah mereka, lalu mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan melambaikan dengan gerakan lebar. Senyum lebarnya seolah hidup, matanya yang besar menatap ramah, dan beberapa orang bersumpah bahwa mereka melihat kelopak mata itu bergerak sedikit. Tentu saja, tak ada yang berani mendekat terlalu dekat. Sebagian karena rasa kagum, sebagian karena sedikit takut. Di sisi kanan jalan, seorang bapak tua pedagang gudeg sempat menghentikan sendok kayunya dan berbisik ke pembeli di depannya. Masya Allah, apa itu? Kok ondel-ondel bisa datang ke Yogyakarta naik sapi besar begitu? Pembelinya tertawa, tapi suaranya terdengar gugup. Itu bukan sapi, Pak. Itu ya, hewan dari pegunungan tinggi. Tapi kok bisa ada di sini, ya? Ya itu terus berjalan pelan. Langkahnya mantap seperti mengikuti irama tak terlihat. Setiap kali menapak, debu halus beterbangan, tertimpa cahaya matahari senja yang mulai menurun di ufuk barat. Suasana Malioboro berubah seperti adegan dalam mimpi, perpaduan antara dunia nyata dan dunia dongeng. Seorang anak muda yang sedang memainkan gitar di trotoar berhenti memetik senarnya, lalu spontan menyanyikan lagu kecil. Ondel-ondel dari Betawi, jalan ke Yogyakarta sore hari. Naik ya bukan sembarang sapi. Senyumnya manis, hatinya suci. Lagu itu disambut tepuk tangan kecil dari orang-orang yang mulai terbiasa dengan keanehan ini. Ondel-ondel membalas dengan gerakan tangan lemah gemulai, seolah sedang berterima kasih. Dari sudut bibirnya, tampak guratan lembut seperti senyum manusia sungguhan. Langit mulai berubah warna, dari biru muda menjadi jingga keemasan. Siluet Candi Tugu di kejauhan tampak berdiri gagah, dan di antara lalu lintas yang mulai padat, ondel-ondel dan yaknya tetap berjalan seperti sedang mengikuti jalur yang hanya mereka berdua tahu. Seekor burung pipit terbang melintasi kepala mereka, seolah memberi hormat pada pemandangan aneh tapi indah itu. Beberapa mahasiswa yang sedang nongkrong di angkringan pun heboh. "Woi, itu ondel-ondel beneran, cuy," kata salah satunya. "Ah, mungkin orang dalam kostum," timpal temannya. Tapi ketika ondel-ondel itu menoleh, mata besar itu berkilat lembut, dan cahaya kecil keluar seperti pantulan dari dalam diri. Mereka semua terdiam. Tak ada mesin, tak ada manusia di baliknya. Hanya aura damai yang sulit dijelaskan. Sore itu, Yogyakarta seperti mendapatkan tamu istimewa. Bukan dari Jakarta, bukan dari dunia manusia biasa. Ondel-ondel itu seolah mewakili semangat kebersamaan Nusantara, datang dari barat, Betawi, menuju tengah, Yogyakarta. Membawa pesan bahwa budaya Indonesia itu indah jika bersatu. Yak yang ditungganginya melambangkan kekuatan dan kesabaran, dua hal yang juga dibutuhkan bangsa ini untuk terus melangkah maju. Di sebuah titik, ondel-ondel menghentikan yaknya. Ia menatap ke arah langit, menatap awan-awan yang berarak perlahan di balik senja. Angin berhembus lembut, meniupkan pita-pita warna-warni di kepalanya hingga menari-nari indah. Lalu dengan gerakan anggun, ia merogoh kantongnya, mengeluarkan sebuah buah berwarna kuning cerah, buah yuzu. Cahaya sore memantul di permukaannya yang halus, membuatnya tampak seperti matahari kecil di telapak tangannya. Orang-orang yang melihat berdecak kagum. "Buah apa itu?" tanya seorang ibu muda sambil menggenggam tangan anaknya. "Itu kayak jeruk, tapi bukan jeruk biasa," sahut seorang pedagang. Ondel-ondel menatap buah itu sejenak, lalu menggigitnya pelan. Ekspresi senangnya tampak jelas. Ia menutup matanya seolah menikmati rasa manis dan asam yang berpadu sempurna. Setelah itu, ia tertawa kecil, tawa yang dalam tapi lembut, seperti suara kayu yang bergetar pelan. Senyumnya menyebar ke seluruh jalan.
Semua orang yang menatapnya ikut tersenyum tanpa sadar. Bahkan beberapa penjual yang tadinya cemberut karena sepi pembeli kini ikut tertawa, merasa hangat tanpa tahu kenapa. Di balik semua keanehan itu, ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Seolah kehadiran ondel-ondel membawa aura bahagia yang menular ke siapapun yang melihatnya. Yaitu kembali berjalan perlahan, membawa ondel-ondel melewati papan besar bertuliskan, "Selamat datang di Malioboro." Beberapa anak sekolah yang baru pulang berhenti, melambaikan tangan, dan ondel-ondel membalas dengan gerakan tangan lebar dan ceria. Lalu, dengan suara dalam dan bergema, ia berkata pelan, "Selamat sore, anak-anak Yogya, teruslah tersenyum, seperti matahari yang tidak pernah berhenti bersinar." Suara itu tidak seperti manusia, tapi juga tidak seperti boneka. Ada gema halus di dalamnya, seperti suara dari ruang hampa yang membawa pesan tulus. Semua yang mendengar merasa hati mereka disentuh. Sore itu, Yogya tidak hanya melihat tontonan unik. Mereka menyaksikan simbol persaudaraan antara budaya, alam, dan kebahagiaan. Di bawah langit yang mulai keunguan, Yak dan ondel-ondel melangkah ke arah barat, meninggalkan jejak tapak di jalan basah, dan cahaya senja memantulkan siluet mereka yang tampak seperti lukisan hidup. Orang-orang tetap berdiri memandangi arah kepergian mereka, bahkan setelah sosok besar itu menghilang di tikungan. Seorang nenek berkerudung putih berbisik lirih, "Mungkin itu bukan sekadar boneka. Mungkin itu pengingat dari Allah, bahwa bahagia itu sederhana, cukup berjalan perlahan, tersenyum, dan berbagi kebaikan dimanapun kita berada." Dan sore itu, di hati setiap orang yang melihatnya, tertancap kenangan yang tak akan mudah hilang, tentang seekor yak gagah, tentang ondel-ondel yang penuh warna, dan tentang sebuah keajaiban kecil yang hanya bisa terjadi di Yogya, kota yang memang tak pernah kehilangan rasa magisnya. Ternyata, perjalanan ondel-ondel kali ini bukan perjalanan biasa. Ia sedang menuju pasar tradisional di dekat alun-alun kidul, tempat segala macam kehidupan dan warna-warna Yogyakarta berpadu menjadi satu kesatuan yang indah. Udara sore terasa hangat, menyelimuti kota dengan cahaya keemasan yang lembut. Di atas punggung yak hitam berkilau, ondel-ondel tampak gagah sekaligus lucu. Bayangan tubuh besar yak itu memantul di permukaan jalan yang sedikit berdebu, sementara langkah-langkahnya yang berat terdengar seperti irama gendang yang mengiringi perjalanan mereka. Di tangan ondel-ondel, tergenggam erat sebuah buah yuzu, kuning cerah, kulitnya mengilap, dan aromanya harum menusuk hidung. Buah itu bukan sembarang buah. Katanya, buah yuzu yang dia bawa berasal dari kebun eksotis yang ditanam oleh petani di lereng Gunung Merapi. Buah itu dibudidayakan dengan sabar, disirami air pegunungan, dan dirawat dengan doa-doa penuh harap agar tumbuh subur dan manis. Tak heran, begitu kulitnya tergores sedikit, wangi segarnya langsung menyeruak, membuat siapapun yang lewat ikut menoleh. Asem-asem manis segar," ujar ondel-ondel sambil menggigit yuzu itu dengan gigi putih besarnya. Suaranya berat, tapi nada bahagianya membuat orang-orang di sekitar ikut tersenyum. Beberapa anak kecil yang sedang bermain di pinggir jalan langsung berhenti, dan berlari kecil mengikuti itu. Mereka tertawa, menunjuk-nunjuk ondel-ondel yang sedang menikmati buah dengan lahap. "Lihat, ondel-ondel makan jeruk kuning besar," teriak seorang bocah dengan suara nyaring. Temannya menimpali, "Itu bukan jeruk, itu yuzu. Aku pernah lihat di televisi." Mereka berdua saling tertawa, sementara ibu mereka yang berjualan batik di trotoar hanya menggeleng sambil tersenyum. Yak hitam berkilau itu melangkah tenang. Langkahnya mantap seperti seorang penari yang tahu irama musiknya sendiri. Bulu-bulunya yang lebat bergoyang pelan diterpa angin. Di atas punggungnya, ondel-ondel sesekali melambai ke arah para pedagang bakpia yang berjajar di sepanjang jalan. Aroma manis dari kue bakpia yang baru matang bercampur dengan wangi yuzu yang dibawanya, menciptakan perpaduan harum khas kota budaya. Lembut, manis, dan menggoda. "Wahai Yak," kata ondel-ondel sambil mengusap kepala hewan itu dengan lembut, "kita akan sampai di pasar sebentar lagi." Katanya di sana ada penjual yang bisa membuat minuman yuzu paling segar di seluruh Yogya. Yak itu mendengus pelan, suaranya dalam dan berat, seakan memahami setiap kata tuannya. "Semoga benar, On," jawab Yak itu dengan nada berat namun bersahabat. "Sebab dalam kisah ini, hewan pun bisa berbicara. Aku sudah berjalan dari Tugu sampai alun-alun tanpa berhenti. Kalau minumannya benar-benar segar, aku mau 2 gelas."
Mereka berdua tertawa. Gelak tawa ondel-ondel menggema lembut di antara deretan toko batik dan pedagang jalanan. Beberapa wisatawan yang sedang berfoto di depan toko oleh-oleh berhenti sejenak, menatap ke arah ondel-ondel di atas yak itu. Ada yang mengira ini bagian dari pertunjukan seni jalanan. Ada pula yang langsung mengangkat ponsel untuk merekam momen langka itu. Di sisi jalan, penjual wedang ronde berteriak, "Wedang ronde anget, gula Jawa asli. Silakan mampir, Mas ondel-ondel." Namun ondel-ondel hanya melambaikan tangan, sambil menjawab, "Nanti, ya, aku lagi ingin minum yuzu dulu." Langit Yogya mulai menunjukkan warna oranye keemasan. Bayangan pepohonan memanjang di jalanan, dan suara gamelan dari kejauhan mulai terdengar samar-samar. Di sela riuh suara kendaraan dan pedagang, ondel-ondel menikmati setiap langkah yaknya. Ia menatap kiri kanan, kagum pada suasana yang begitu hidup. Ada aroma sate yang dibakar di kejauhan, ada suara becak yang lewat dengan dentingan bel kecilnya, dan ada suara tawa anak-anak yang bermain balon tiup di trotoar. Perjalanan mereka menuju pasar terasa seperti tarian waktu yang lambat. Setiap detik membawa cerita, setiap langkah yang menyimpan kehangatan. Di depan, tampak papan besar bertuliskan, "Pasar Tradisional Gading." Di sanalah mereka berhenti sebentar. Ondel-ondel turun dari punggung yak dengan hati-hati. Dengan tubuh besar dan langkah berat, ia berjalan mendekati deretan lapak buah-buahan. Di sana, warna-warna cerah bertebaran, merahnya jambu, hijau mangga, ungu duku, dan tentu saja, kuning keemasan yuzu yang tampak segar sekali. Para pedagang saling berbisik, "Itu ondel-ondel, ya? Kok bisa kesini?" "Naik yak pula," sahut yang lain, sambil menatap kagum. Ondel-ondel hanya tersenyum lebar. "Aku cuma pengen belajar tentang buah-buahan di Yogya," katanya, "di pasar ini semua rasa dunia bisa ketemu." Seorang pedagang tua yang menjual jeruk tertawa pelan. "Betul itu, Nak Ondel. Di sini ada buah dari gunung sampai laut. Tapi yang paling unik itu buah yuzu yang kamu bawa. Jarang ada yang bisa menanamnya di sini." Yak yang berdiri di sampingnya ikut mengangguk-angguk kecil. "Benar, bau yuzu ini beda. Harumnya bisa bikin lapar," katanya sambil mengendus pelan. Pedagang tua itu tersenyum dan berkata, "Kau tahu, Nak ya? Konon, siapapun yang memakan buah yuzu di tempat ini, akan mendapat semangat baru dan hati yang jernih." Ondel-ondel mendengarkan dengan saksama. Ia lalu menatap buah di tangannya. "Kalau begitu, pantas saja rasanya istimewa," gumamnya pelan. "Aku merasa seperti kembali ke masa kecilku di Betawi, waktu makan jeruk di halaman rumah." Yak tertawa kecil. "Berarti Yogya ini seperti rumah kedua buatmu." Ondel-ondel mengangguk. "Ya, rumah budaya. Di sini, semua orang saling menghargai. Dari gamelan sampai batik, dari sate sampai bakpia, semua punya cerita." Sore semakin merayap. Matahari mulai turun perlahan di balik pepohonan alun-alun kidul. Warna jingga di langit memantul di tubuh Yak, membuat bulunya yang hitam tampak keemasan. Beberapa anak kecil kembali mendekat, kali ini membawa balon dan es krim. Om Ondel, ceritain dong kisah dari Betawi," teriak mereka riang. Ondel-ondel tersenyum dan berkata, "Nanti malam ya, di pasar seni. Sekarang aku mau cari minuman yuzu dulu." Yak pun mengangguk, lalu mereka berjalan lagi. Setiap langkah Yak meninggalkan jejak di tanah yang berdebu. Tapi setiap jejak itu seperti menyimpan makna, perjalanan budaya, pertemuan dua dunia, Betawi dan Yogyakarta, Timur dan Barat, tradisi dan imajinasi. Di kejauhan, di antara kerumunan pasar, seseorang tampak memperhatikan mereka dengan serius. Dialah Yugi, si pemuda dengan rambut berdiri khas dan dek kartu di tangannya. Ia belum mengeluarkan kartu monsternya, tapi matanya mengikuti setiap gerak ondel-ondel dan yaitu dengan penuh penasaran. "Menarik," gumam Yugi pelan. "Aku tak pernah lihat makhluk seunik itu." Ondel-ondel naik Yak sambil makan yuzu. Mungkin ini kombinasi yang akan mengeluarkan kartu langka. Sementara itu, ondel-ondel terus berjalan, menikmati gigitan terakhir buah yuzunya. Ia tidak tahu bahwa tak lama lagi, sesuatu yang ajaib akan terjadi. Sesuatu yang melibatkan Yugi, kartu monster, dan jeruk-jeruk yang tiba-tiba bisa melayang di udara. Tiba-tiba,
Dari arah kerumunan pasar yang semula hanya dipenuhi suara pedagang dan celoteh anak-anak, terdengar sorakan kecil yang semakin lama semakin riuh. Itu siapa? Ya? Kok rambutnya aneh banget? Tanya seorang ibu sambil menatap ke depan. Rambut seseorang di kejauhan tampak menjulang-julang, berdiri tajam seperti petir ke langit, berwarna campuran ungu, kuning, dan hitam. Ia melangkah penuh percaya diri, mengenakan jaket biru tua dan rantai perak di lehernya. Orang-orang langsung mengenalinya meski hanya dari gaya khasnya. Loh, itu kan Yugi Muto, yang dari dunia duel monster itu, teriak seorang anak muda sambil berlari kecil mendekat. Yang bisa manggil naga putih bermata biru itu, ya? Sahut temannya dengan mata berbinar. Betul, tapi ngapain dia di Yogyakarta? Kerumunan mulai membuka jalan. Di tengah hiruk-pikuk pasar tradisional yang penuh warna, Yugi melangkah maju. Angin sore bertiup lembut, sedikit mengibaskan jubah kecilnya. Ia berhenti tepat di depan ondel-ondel, dan Yak yang baru saja selesai membeli 2 gelas jus yuzu dingin. Ondel-ondel menatapnya sambil meneguk jusnya pelan, sedikit bingung. Yak di sampingnya malah menguap, tampak tidak begitu peduli dengan kemunculan tiba-tiba itu. Namun suasana berubah ketika Yugi menatap langit, lalu mengeluarkan sesuatu dari sakunya, dek kartu duel miliknya yang legendaris. Dengan suara penuh semangat, ia berteriak lantang, "Aku keluarkan kartu monster." Serentak, seluruh pasar hening. Bahkan pedagang sate yang tadi sibuk membolak-balik tusukan dagingnya ikut berhenti. Suara becak yang lewat pun lenyap seketika, seolah udara menahan napas menunggu apa yang akan terjadi. Anak-anak kecil menatap dengan mata berbinar, beberapa bersembunyi di balik kaki ibu mereka, setengah takut setengah penasaran. Cahaya keemasan muncul dari kartu yang dipegang Yugi. Sinar itu menari-nari di udara, membentuk lingkaran cahaya seperti gerbang dimensi. Semua orang mundur sedikit, menutup wajah dari cahaya terang yang menyilaukan itu. Yak mengibaskan kepala, berusaha menjaga keseimbangan. "Apa yang sedang terjadi, On?" tanya Yak dengan nada tegang. "Aku tidak tahu," jawab ondel-ondel, "tapi ini pasti sihir kota besar." Semua menunggu munculnya sosok monster raksasa, seperti yang sering terlihat di film atau anime. Beberapa anak bahkan bersorak, "Naga putih, panggil naga putih." Namun tak lama kemudian, wos, cahaya yang tadinya berputar cepat mendadak berhenti. Lalu dari sana keluar sesuatu yang membuat semua orang ternganga. Bukan monster, bukan naga, bukan pula makhluk ajaib dengan sayap api. Yang muncul adalah tumpukan buah jeruk. Ya, buah jeruk yang berwarna oranye cerah, bulat sempurna, dan berkilau seperti bola kaca di bawah cahaya senja. Mereka melayang-layang di udara, berputar pelan dalam lingkaran seperti sedang menari mengikuti irama musik yang tak terdengar. Setiap jeruk memantulkan sinar matahari sore, menciptakan semburat warna jingga keemasan di wajah semua orang yang menatapnya. Kerumunan serentak berseru, "Wow!" Seorang anak kecil memekik lucu, "Jeruk terbang, jeruk terbang." Sementara seorang bapak pedagang jeruk hanya bisa garuk-garuk kepala. "Lah, itu jeruknya bisa ngambang? Kalau dijual, laku berapa, ya?" Ondel-ondel sendiri terpaku beberapa detik, lalu tiba-tiba tertawa lebar. "Hahaha, wah, ini baru ajaib. Biasanya aku lihat orang manggil monster, tapi ini, manggil buah." Yak di sampingnya juga tertawa terbahak-bahak. "Yugi, kamu bukan duelis, kamu fruitis, pemanggil buah jeruk ajaib." Yugi yang tadinya terkejut ikut tersenyum malu. Ia menatap kartu di tangannya. "Aneh, ini seharusnya kartu Dharma Gician, tapi entah kenapa yang keluar malah jeruk." Ia memeriksa deknya lagi, mengibaskan beberapa kartu. Anehnya, semua kartu kini berganti gambar. Bukan monster, tapi buah. Ada kartu bergambar apel, semangka, durian, dan bahkan buah naga. "Waduh," gumam Yugi, "sepertinya energi di Yogyakarta ini terlalu kuat. Sihirnya berubah jadi alam." Para pedagang mulai bersorak senang. Mereka menganggap kejadian itu pertanda baik. "Ini rezeki. Ini mukjizat pasar," kata seorang ibu penjual batik. "Lihat tuh, jeruknya cantik banget. Seperti perhiasan," kata seorang mahasiswi yang sedang berfoto.
Beberapa jeruk yang melayang mulai turun perlahan, mendarat lembut di atas meja para penjual. Ada yang jatuh ke dalam keranjang buah, ada yang masuk ember air, bahkan ada yang berhenti tepat di tangan seorang anak kecil yang langsung bersorak gembira. "Lihat, Ma, aku dapat jeruk dari langit." Yugi menatap sekeliling, agak bingung tapi kagum. "Aku tak tahu kenapa ini terjadi," katanya pelan, "tapi mungkin inilah kekuatan budaya dan kebahagiaan yang hidup di sini." Kartu-kartuku terpengaruh oleh suasana Yogyakarta yang damai. Ondel-ondel menepuk pundaknya pelan. "Yugi, di sini, semua yang datang dengan niat baik akan menerima keajaiban. Kau memanggil monster, tapi yang muncul malah jeruk. Tanda bahwa Yogyakarta ingin mengajarkan kelembutan, bukan pertempuran." Kata-kata itu membuat Yugi tersenyum. Ia melihat jeruk-jeruk itu kini menari perlahan, membentuk pola di udara. Anehnya, jika dilihat dari jauh, jeruk-jeruk itu membentuk tulisan samar dalam cahaya jingga. "Damai di bumi, manis dalam hati." Orang-orang bertepuk tangan. Beberapa merekam dengan ponsel, yang lain menatap dengan kagum. Yak mengangguk pelan. "Sepertinya jeruk-jeruk itu punya pesan," katanya pelan. "Pesan apa?" tanya ondel-ondel. "Bahwa kadang, keajaiban tak selalu datang dalam bentuk yang kita harapkan. Kadang ia hadir dalam hal sederhana, seperti buah yang berputar di udara." Sementara itu, angin sore bertiup lembut, membuat jeruk-jeruk itu berayun perlahan. Aroma segar jeruk bercampur dengan wangi yuzu yang dibawa ondel-ondel. Seluruh udara pasar dipenuhi semerbak buah-buahan, membuat semua orang tersenyum tanpa tahu sebab pasti. "Lihat!" teriak seorang bocah. Jeruknya bersinar makin terang. Benar saja, jeruk-jeruk itu kini tampak bercahaya lebih kuat, seakan sedang menyerap cahaya matahari yang hampir tenggelam. Warna jingga dan keemasan menari di udara, seperti lautan cahaya yang hidup. Yugi menatapnya dengan mata tajam, lalu berkata dengan nada lembut, "Kartu ini telah berubah jadi simbol persahabatan antara dunia fantasi dan dunia nyata. Antara seni, budaya, dan keajaiban alam." Ondel-ondel tersenyum. "Kau tahu, Yugi, di sini, setiap hal punya makna. Bahkan buah yuzu yang kumakan tadi pun mengajarkan keseimbangan, asam dan manis. Seperti hidup ini, ada perjuangan dan kebahagiaan." Yak menimpali dengan tawa kecil. "Dan jangan lupa, selalu ada makanan di akhir cerita." Semua orang tertawa. Bahkan Yugi ikut tertawa, untuk pertama kalinya sejak dia muncul. Lalu tiba-tiba, satu jeruk terbang perlahan mendekati Yugi, melayang tepat di depan wajahnya. Jeruk itu berputar, lalu berhenti, dan, pof, berubah menjadi kartu baru, kartu dengan gambar ondel-ondel dan yak di atasnya. Memegang buah yuzu sambil tersenyum di bawah tulisan, "The Spirit of Joy Ondel Yak." Yugi tertegun. Ia menatap kartu itu dalam diam. "Kartu baru, lahir dari tawa dan persahabatan," katanya pelan. Ondel-ondel menepuk pundaknya lagi. "Nah, itu dia. Kau tidak perlu duel untuk menang, Yugi. Kadang, cukup dengan senyum dan niat baik, kartu terbaikmu muncul sendiri." Kerumunan kembali bersorak. Beberapa pedagang mulai membagikan jeruk-jeruk ajaib itu ke para pengunjung. Ada yang bilang rasanya luar biasa manis, ada yang bilang seolah memberi semangat baru setelah gigitan pertama. Sementara itu, ondel-ondel dan yak berjalan pelan ke arah alun-alun kidul lagi, diiringi cahaya jeruk yang perlahan memudar di langit senja. Di belakang mereka, Yugi masih berdiri, memegang kartu baru itu dengan bangga. Ia menatap ke arah ondel-ondel sambil tersenyum. "Mungkin," katanya lirih, "dunia ini tak butuh pertarungan kartu lagi, hanya butuh lebih banyak orang seperti dia." Dan di atas sana, satu jeruk terakhir tetap melayang, berputar pelan sebelum menghilang dalam semburat cahaya. Orang-orang bersorak, beberapa berdoa, dan anak-anak melompat-lompat kegirangan. Yogyakarta sore itu seolah berkilau lebih terang dari biasanya. Bukan karena matahari, tapi karena tawa, rasa kagum, dan keajaiban yang tak bisa dijelaskan dengan logika apapun. Ondel-ondel tertawa terbahak. Suaranya bergema lembut di antara bangunan pasar yang ramai. "Wah, Yugi, kartumu salah seri nih," katanya sambil mengusap perutnya yang besar karena terlalu banyak tertawa. "Tapi gak apa-apa, ini berkah buah dari langit."
Mana ada duel yang isinya vitamin C semua begini. Yugi yang tadinya masih kebingungan akhirnya ikut tertawa juga. Ia menatap jeruk-jeruk yang kini berserakan di tanah dengan rasa kagum dan geli bercampur jadi satu. Beberapa jeruk masih melayang pelan, memantulkan cahaya senja seperti bola-bola lentera ajaib. Warna oranye mereka berpadu dengan semburat merah keemasan langit Yogya, menciptakan suasana yang seolah diambil dari dunia fantasi. Berkah buah dari langit. Ya, gumam Yugi sambil menatap satu jeruk yang mendarat lembut di tangannya. Mungkin kamu benar, ondel-ondel. Dunia kadang terlalu sibuk dengan duel dan persaingan, sampai lupa kalau hal sederhana seperti buah bisa bikin semua orang bahagia. Ondel-ondel mengangguk mantap. Betul. Kadang kita gak butuh monster buat bikin orang kagum. Cukup senyum, tawa, dan, katanya sambil menggigit jeruk, vitamin alami dari langit. Suasana di pasar mendadak berubah jadi pesta kecil. Anak-anak berlarian, memunguti jeruk yang berjatuhan sambil tertawa-tawa. Para pedagang yang tadinya sibuk menawarkan dagangan kini ikut bersorak. Sebagian mengambil jeruk dan membagikannya ke pembeli. Di udara, aroma segar jeruk menyebar, bercampur dengan wangi sate yang sedang dibakar, dan aroma khas tanah Yogyakarta setelah diterpa angin sore. Seekor monyet kecil yang sejak tadi bergelantungan di tiang dekat situ, tampak memperhatikan dengan penuh rasa ingin tahu. Matanya yang bulat berkilat memantulkan cahaya jeruk-jeruk yang melayang. Dengan lincah, ia turun dari tiang, mendarat di bahu seorang anak kecil, lalu melompat ke tanah. Gerakannya cepat, ringan, seolah ia menari di antara manusia. Semua orang menatapnya, tapi tak satu pun yang ingin menghalangi. Monyet itu terlalu menggemaskan untuk diusir. Lihat, ada monyet, teriak seorang bocah perempuan. Lucu banget. Dia ikut ambil jeruk, sahut temannya sambil tertawa. Monyet itu mendekati sebutir jeruk yang tergeletak di dekat kaki Yugi. Ia memungutnya dengan tangan mungilnya yang cekatan, lalu mengendus-endusnya. Setelah itu, ia menggigit sedikit dan matanya langsung melebar. Manis banget, serunya, kalau bisa diterjemahkan ke bahasa manusia. Ia lalu melompat ke atas kepala ondel-ondel, sambil membawa jeruk itu dengan bangga. Ondel-ondel yang merasa kepalanya berat sedikit mendongak. Wah, siapa yang naik nih? Jangan-jangan buahnya punya penjaga kecil dari langit juga? Katanya sambil pura-pura terkejut. Semua orang tertawa mendengar itu. Bahkan Ya yang berdiri di sampingnya sampai ikut terbahak. Tubuh besarnya bergoyang-goyang karena tawa. Suasana yang tadinya tegang dan ajaib kini berubah jadi hangat dan penuh kegembiraan. Seolah Yogya sore itu benar-benar diberkahi kebahagiaan dari langit. Orang-orang mulai menari kecil di tempat. Beberapa memainkan angklung dan kentongan yang kebetulan ada di lapak sekitar. Pedagang jajanan mulai menyodorkan bakpia gratis ke kerumunan sambil berkata, "Ambil, ambil. Hari ini pasar disiram jeruk ajaib, masa kita gak ikut senang?" Yugi yang tadinya terkenal serius dan penuh konsentrasi saat duel kini duduk di pinggir jalan, memandangi semua itu dengan senyum tulus. Ia merasa seperti anak kecil lagi, merasakan keajaiban yang murni, tanpa kompetisi atau tekanan. "Ondel-ondel," katanya pelan, "tempatmu ini luar biasa. Aku merasa damai. Mungkin karena semua orang di sini tahu caranya menikmati hal sederhana." Ondel-ondel tersenyum lebar. Wajah kayunya tampak lembut dalam cahaya senja. Begitulah, Yugi. Di Yogya, yang penting bukan menang atau kalah, tapi rasa syukur. Kalau jeruk aja bisa bikin satu pasar bahagia, berarti dunia ini gak seburuk yang kita kira. Di sudut pasar, monyet kecil tadi kini duduk di atas papan nama bertuliskan, Pasar Gading. Ia memakan jeruknya dengan tenang, sesekali menatap ke arah Yugi dan ondel-ondel. Kadang ia melempar kulit jeruk ke udara dan menangkapnya lagi, membuat anak-anak bersorak kagum. Seekor burung pipit hinggap di bahunya, ikut mencicipi jeruk yang sedang dimakannya. Monyet itu tertawa kecil, seperti merasa hari itu adalah hari paling indah dalam hidupnya. Di atas kepala mereka, langit mulai berubah warna, jingga perlahan menjadi ungu muda. Sinar matahari yang tersisa menyorot lembut ke arah jeruk-jeruk yang masih melayang, membuatnya tampak seperti lentera-lentera kecil yang menerangi jalanan Yogya. Seorang penjual wedang ronde berkata lirih, "Masya Allah, indah nian sore ini. Seakan malaikat juga turun ikut menonton."
Seorang nenek tua penjual bunga melati yang duduk di trotoar tersenyum, sambil merapikan dagangannya. Dulu waktu muda, katanya, aku pernah dengar cerita bahwa di Yogyakarta ada tempat di mana langit dan bumi bisa bersatu dalam keindahan. Mungkin hari ini aku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Orang-orang mulai berkumpul di tengah pasar, membentuk lingkaran. Di tengahnya, ondel-ondel berdiri dengan megah, ditemani Yugi, Yak, dan monyet kecil yang kini duduk di pundaknya. Seorang pemuda memainkan gamelan kecil dari kaleng bekas, sementara seorang ibu bersenandung lagu Jawa lembut. Suara musik sederhana itu menyatu dengan tawa, obrolan, dan kicauan burung, menciptakan harmoni yang tak bisa diciptakan oleh teknologi manapun. Yugi berdiri perlahan, menatap kartu di tangannya yang tadi berubah menjadi gambar ondel-ondel dan Yak. Ia mengangkat kartu itu tinggi-tinggi dan berseru, "Hari ini, aku tidak memanggil monster, tapi kebahagiaan." Serentak, kerumunan bertepuk tangan dan bersorak. Anak-anak menirukan gaya Yugi, mengangkat jeruk-jeruk mereka sambil berteriak lucu, "Aku keluarkan jeruk monster." Tawa menggema di seluruh pasar. Beberapa pedagang sampai menutup mulut, karena tidak kuat menahan geli. Yak bahkan sampai hampir terguling karena terlalu keras tertawa. Ondel-ondel menepuk punggungnya sambil berkata, "Hati-hati, nanti kau jadi Yak gepeng kalau ketawa terus." Monyet kecil itu menirukan gaya Yugi juga, mengangkat jeruk tinggi-tinggi di tangannya sambil berteriak dalam bahasa monyet. Semua orang tertawa sampai air mata keluar. Tak ada lagi batas antara manusia dan hewan, antara dunia nyata dan fantasi. Semuanya menyatu dalam satu tawa kebahagiaan sore itu. Ketika suasana mulai tenang, Yugi duduk di samping ondel-ondel, menatap ke langit yang kini penuh bintang. "Di tempatku," katanya, "aku selalu berjuang untuk membuktikan siapa yang terkuat. Tapi di sini, aku belajar bahwa kekuatan sejati bukan soal mengalahkan orang lain, tapi membuat orang lain tersenyum." Ondel-ondel mengangguk. "Begitulah ajaran orang tua kami, Yugi. Hidup itu seperti buah. Kalau terlalu asam, orang menjauh. Kalau terlalu manis, cepat bosan. Tapi kalau seimbang, semua orang mau menikmati." Yugi tertawa kecil. "Kau benar-benar bijak, ondel-ondel. Tak heran kartuku berubah ketika bertemu denganmu." Malam semakin turun. Lampu-lampu pasar mulai menyala. Para pedagang menutup lapak mereka perlahan, tapi tak seorang pun kehilangan semangat. Mereka masih berbincang tentang jeruk ajaib, tentang Yak yang bisa tertawa, dan tentang Yugi sang duelis yang berubah jadi penyebar buah berkah. Di langit, bintang pertama mulai berkilau, dan seolah-olah jeruk-jeruk yang tadi melayang berubah menjadi cahaya kecil yang berpencar, menghiasi angkasa Yogyakarta. Sebelum semua bubar, ondel-ondel berdiri di tengah kerumunan dan berkata lantang, "Teman-teman, hari ini kita tidak hanya dapat jeruk, tapi juga pelajaran. Bahwa tawa bisa menyembuhkan, dan berkah bisa datang dari mana saja, bahkan dari kartu yang salah seri." Semua tertawa lagi. Yugi membungkuk hormat pada ondel-ondel. "Terima kasih, sahabat. Hari ini aku belajar lebih banyak daripada di 1000 duel." Ondel-ondel menjawab sambil tersenyum, "Teruslah belajar, Yugi. Dunia ini luas, dan setiap tempat punya sihirnya sendiri." Yak mendengus kecil, menambahkan, "Dan jangan lupa, kalau datang ke Yogyakarta lagi, bawakan aku jeruk yang banyak. Aku sudah ketagihan." Semua orang kembali tertawa keras, dan monyet kecil itu menirukan tawa mereka sambil berguling-guling di atas kepala ondel-ondel. Suasana malam di Yogyakarta menjadi tenang, tapi juga penuh cahaya kehidupan. Di setiap wajah, ada senyum. Di setiap hati, ada rasa syukur. Jeruk-jeruk yang tadi jatuh kini sudah dimakan, tapi aromanya masih tertinggal di udara, wangi yang lembut, mengingatkan bahwa keajaiban bisa datang kapan saja, selama hati masih terbuka untuk tertawa dan berbagi. Sejak hari itu, cerita tentang ondel-ondel, Yak, Yuzu, dan jeruk ajaib dari kartu Yugi menjadi legenda kecil yang terus hidup di Yogyakarta. Awalnya hanya beberapa orang pasar yang menyaksikan kejadian aneh itu, buah-buah jeruk berterbangan, tawa yang pecah di tengah jalan, dan seekor yak besar dengan ondel-ondel di punggungnya. Namun dalam hitungan hari, kisah itu menyebar dari mulut ke mulut, dari warung kopi ke angkringan, dari gang kecil ke alun-alun, hingga menjadi bagian dari obrolan malam yang hangat di rumah-rumah warga.
Anak-anak yang belum lahir saat peristiwa itu terjadi tumbuh mendengar kisahnya dari kakek nenek mereka. Mereka selalu bertanya dengan mata berbinar, benarkah jeruk itu turun dari langit? Dan para orang tua hanya tersenyum sambil berkata, benar atau tidak, yang penting kita belajar dari maknanya. Masyarakat Yogyakarta kemudian mulai menganggap jeruk sebagai simbol keberkahan dan keceriaan. Di setiap pasar tradisional, pedagang jeruk ini sering menata dagangannya menyerupai bentuk ondel-ondel, dengan senyum besar dari kulit jeruk dan dua mata kecil dari biji yuzu yang mengering. Mereka menyebutnya, ondel-ondel jeruk bahagia. Tidak ada pengunjung yang lewat tanpa tersenyum melihatnya. Bahkan, di salah satu sudut alun-alun kidul, seorang seniman jalanan membuat lukisan dinding besar menggambarkan momen legendaris itu. Ondel-ondel berdiri gagah di atas yak, sementara jeruk-jeruk melayang di langit Yogyakarta yang oranye, dan Yugi tersenyum sambil memegang kartunya. Lukisan itu menjadi spot foto favorit wisatawan, dan juga tempat warga berdoa kecil sebelum memulai hari. Mereka percaya, siapapun yang berhenti di depan mural itu dengan hati bersih dan senyum tulus, akan diberi hari yang penuh keberuntungan oleh Allah. Hari demi hari berlalu, dan legenda itu tumbuh seperti pohon rindang yang berbuah makna. Banyak orang percaya bahwa buah jeruk yang jatuh hari itu bukan sekadar keajaiban acak, melainkan tanda kasih sayang dari Sang Pencipta. Bahwa kebahagiaan bisa turun begitu saja dari langit, asal manusia mau membuka tangan, bukan untuk meminta lebih, tapi untuk berbagi. Setiap tahun, di bulan yang sama saat kejadian itu terjadi, warga mengadakan Festival Jeruk Berkah. Tidak ada pesta besar, tidak ada kembang api, hanya perayaan sederhana penuh tawa. Anak-anak menari mengenakan topeng ondel-ondel kecil. Para ibu membagikan permen rasa yuzu, sementara bapak-bapak membuat es jeruk di ember besar untuk dibagikan gratis kepada siapa saja yang lewat. Semua orang tahu bahwa hari itu bukan tentang siapa yang paling kaya atau paling terkenal, tapi tentang siapa yang paling tulus memberi senyum. Di tengah festival, biasanya ada satu momen istimewa. Saat matahari hampir terbenam, seluruh warga berhenti sejenak, memandang langit barat yang merah jingga, dan bersama-sama mengucap kalimat syukur. Suara mereka bergema lembut di udara. Alhamdulillah, atas rezeki yang Engkau turunkan, sekecil apapun, tetap membawa bahagia. Bagi mereka, itu bukan sekadar ucapan. Itu adalah pengingat bahwa hidup di dunia ini tidak selalu tentang mencari hal besar, tapi menghargai yang sederhana. Seperti jeruk kecil yang mungkin terlihat biasa, tapi di dalamnya tersimpan vitamin, rasa, dan kesegaran yang menyehatkan banyak hati. Yugi sendiri, setelah peristiwa itu, dikisahkan sering kembali ke Yogyakarta diam-diam. Ia tidak lagi datang dengan niat untuk duel, melainkan untuk duduk di alun-alun, menikmati wedang ronde, dan berbincang dengan para penjual tentang kehidupan. Kadang ia membawa setumpuk kartu kosong, bukan untuk bertarung, melainkan untuk diberikan pada anak-anak agar mereka menggambar mimpi di atasnya. Buatlah kartu bahagiamu sendiri, katanya suatu sore, karena setiap orang punya keajaibannya masing-masing. Ondel-ondel dan yak pun menjadi simbol persahabatan lintas budaya. Di sekolah-sekolah, guru sering bercerita tentang mereka kepada murid-murid sebagai contoh, bahwa perbedaan tidak menghalangi kerjasama. Bahwa makhluk dari dunia berbeda pun bisa berjalan berdampingan, selama ada tawa dan niat baik. Yak mewakili kekuatan yang lembut, ondel-ondel melambangkan kearifan lokal, sementara Yugi membawa semangat dari negeri jauh. Semuanya bertemu dalam satu pesan, dunia bisa bersatu lewat kebaikan. Banyak pula yang percaya, di malam-malam tertentu ketika bulan purnama bersinar di atas alun-alun kidul, bayangan ondel-ondel dan yak masih bisa terlihat samar di antara cahaya lentera. Sebagian warga mengatakan pernah mencium aroma yuzu di udara, padahal tak ada satupun pohon jeruk di sekitar situ. Anak-anak kecil berlari mengejar wangi itu, sambil tertawa dan berteriak, ondel-ondel datang lagi. Para orang tua hanya tersenyum dan membiarkan mereka bermain. Karena bagi mereka, imajinasi dan tawa anak-anak adalah berkah yang paling nyata. Kisah ini terus diceritakan dalam banyak versi. Ada yang bilang jeruk itu memang turun dari langit, karena doa orang-orang yang sabar. Ada pula yang percaya bahwa Yugi tanpa sadar membuka portal kecil antara dunia fantasi dan dunia nyata melalui kartunya. Tapi hampir semua sepakat bahwa inti kisahnya bukan soal ajaibnya jeruk, melainkan keajaiban hati manusia yang saling tertawa dan bersyukur bersama. Di tengah dunia yang sering sibuk dengan gawai, pekerjaan, dan perbedaan pandangan,
Kisah ondel-ondel dan jeruk ajaib itu seperti oase yang menenangkan. Banyak orang tua di Yogyakarta kini menuturkan cerita itu kepada anak-anak mereka sebelum tidur, bukan hanya untuk menghibur, tapi juga untuk menanamkan pelajaran hidup. Bahwa keajaiban tidak selalu berbentuk besar, kadang ia hadir dalam bentuk senyuman, tawa, atau sebutir jeruk yang dibagi dua. Dan dari situlah lahir pepatah lokal baru di kalangan warga. Jeruk dari langit tak jatuh dua kali, tapi rasa syukurnya bisa tumbuh setiap hari. Pepatah itu kini sering ditulis di dinding warung, di papan sekolah, bahkan di gerobak pedagang kaki lima. Bagi mereka, itu bukan hanya kalimat indah, tapi pengingat sehari-hari agar tidak lupa tersenyum meski hidup tak selalu mudah. Kalau sedang susah, kata seorang tukang becak tua sambil memutar rodanya, ingat saja jeruk ajaib dari langit itu. Allah pasti punya cara memberi rezeki, bahkan lewat hal yang tak kita sangka. Suatu hari, bertahun-tahun kemudian, seorang pelancong dari luar negeri datang ke Yogyakarta. Ia berjalan di Malioboro, melewati pasar, dan melihat mural besar bergambar ondel-ondel dan yugi. Ia bertanya pada seorang anak kecil di sana, apa makna gambar itu? Anak itu menjawab polos, itu cerita tentang buah yang jatuh dari langit. Katanya, kalau kamu berbagi jeruk dengan orang lain, kamu akan bahagia seumur hidup. Pelancong itu tersenyum, membeli 2 jeruk dari pedagang, dan memberikan 1 kepada anak itu. Kalau begitu, katanya lembut, kita mulai hari bahagia sekarang. Anak itu tertawa dan membalas, Alhamdulillah. Langit sore Yogyakarta kembali berwarna jingga, seperti hari ketika semua keajaiban itu bermula. Angin berhembus membawa wangi jeruk, mungkin hanya hayalan, mungkin juga tanda bahwa ondel-ondel sedang lewat di suatu tempat. Tersenyum, melambaikan tangan, dan berbisik. Selama manusia masih mau tertawa dan bersyukur, dunia akan selalu punya cahaya. Begitulah kisah itu hidup terus, dari masa ke masa. Tak ada catatan sejarah resmi, tak ada bukti ilmiah, tapi setiap kali seseorang tersenyum karena kebaikan kecil, disitulah roh kisah ini bersemayam. Ia tak membutuhkan saksi mata, karena setiap hati yang bahagia adalah saksi dari keberkahan itu sendiri. Dan akhirnya, orang-orang belajar, seperti yang diucapkan oleh seorang ustaz di pengajian malam itu, kadang keajaiban datang bukan dari kekuatan monster, bukan dari kartu, bukan dari sihir, tapi dari hati yang rida, tawa yang tulus, dan rasa syukur atas ciptaan Allah yang sederhana. Sejak saat itu, di setiap jeruk yang mereka kupas, warga Yogyakarta tak hanya mencari rasa manis atau segar, tapi juga mencari makna. Setiap tetes airnya mengingatkan mereka akan tawa sore itu, dan setiap aromanya membawa pesan lembut, bahwa hidup ini indah, selama kita mau membaginya dengan senyum dan doa. Maka jika suatu hari kamu berjalan di Malioboro, dan mencium aroma jeruk di udara tanpa tahu dari mana asalnya, mungkin itu bukan semata bau buah, tapi jejak dari legenda kecil yang tak pernah benar-benar hilang. Alhamdulillah, selesai sudah kisah kita hari ini. Jangan lupa untuk terus bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Selalu bertakwa kepada Allah, karena dari sanalah datangnya keberkahan dan ketenangan. Kami doakan, semoga Allah memberi rizki yang luas kepada seluruh umat Nabi Muhammad, dan semoga kalian semua mendapat doa hadiah haji, umroh, dan ziarah Nabi setiap tahun bagi yang menjawab pertanyaan dengan benar di komentar. Kalau jawabannya belum benar, semoga tetap diberi kesehatan dan umur panjang yang penuh manfaat. Dan terakhir, tulis di kolom komentar. Tangan menunjuk kanan mau cerita tentang ondel-ondel, apalagi nih untuk episode berikutnya?